Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delinda Mega Putri dengan NIM 2230511052, mahasiswi dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Klasifikasi Ekspresi Wajah secara real-time menggunakan Stacking Ensemble Deep Learning dengan MetaLearner XGBoost. Video ini dibuat sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Ibu Asriani MT. Media sosial kini menjadi ruang utama interaksi digital berbasis visual, di mana ekspresi wajah memegang peran penting dalam menyampaikan emosi pengguna. Namun, sistem klasifikasi ekspresi wajah masih menghadapi tantangan teknis seperti noise dari pencahayaan yang buruk, kualitas kamera rendah, sudut pandang wajah bervariasi, dan ketidakseimbangan data antar kelas ekspresi. Untuk itu, dibutuhkan sistem real-time yang mampu mengenali ekspresi secara akurat dan adaptif, sehingga CNN atau Convolutional Neural Network digunakan untuk mengekstraksi fitur wajah secara otomatis. Namun sayangnya, masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, digunakanlah metode Stacking Ensemble yang menggabungkan beberapa model CNN dengan XGBoost atau Extreme Gradient Boosting sebagai meta-learner. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan generalisasi terutama pada data dari media sosial yang memiliki noise tinggi dan kondisi pencahayaan yang tidak ideal. Dari kondisi tersebut, penelitian ini mengidentifikasi 5 masalah utama, yaitu sistem kurang akurat dalam kondisi visual buruk, ketidakseimbangan data menyebabkan bias, ekspresi yang mirip sulit dibedakan, model konvensional kurang tahan terhadap noise, belum ada kombinasi optimal antara deep learning dan ensemble learning. Untuk menjawab itu, dirumuskanlah 5 pertanyaan penelitian, diantaranya 1. Bagaimana membangun sistem klasifikasi ekspresi wajah yang tetap akurat meskipun data tidak ideal? 2. Bagaimana mengatasi ketidakseimbangan data agar model dapat mengenali semua ekspresi secara merata? 3. Bagaimana merancang solusi agar model dapat membedakan ekspresi yang memiliki fitur serupa? 4. Bagaimana meningkatkan ketahanan model terhadap noise dan variasi lingkungan? Dan 5. Apakah metode Stacking Ensemble dengan CNN dan XGBoost dapat meningkatkan performa klasifikasi? Nah, dari itu, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem klasifikasi yang akurat, adaptif, mampu menangani variasi data, dan terbukti unggul melalui kombinasi CNN dan XGBoost. Kemudian, pada bagian kajian keislamannya, di dalam Islam, wajah adalah refleksi emosi dan jendela hati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Yusuf ayat 84 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusufa wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa qadim. Yang artinya, dan dia berpaling dari mereka sambil berkata, alangkah kasihan Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh menahan amarah dan kepedihan. Quran Surat Yusuf ayat 84. Ayat ini menjelaskan bahwa wajah Nabi Yakub mencerminkan kesedihannya yang dalam. Selain itu, ulama seperti Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa cahaya wajah adalah bentuk keberkahan ilahiyah yang bisa terbaca oleh sesama. Karena itu, pemrosesan wajah dalam teknologi AI perlu menjunjung tinggi etika, akhlak, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Penelitian ini menggabungkan pendekatan teknis dan nilai spiritual yang sejalan dengan prinsip Islam. Kemudian, bagian studi pustakanya, yang pertama ada Deep Learning dan CNN. Deep Learning merupakan cabang dari Machine Learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan atau Deep Neural Network. Dalam penelitian ini, Convolutional Neural Network atau CNN digunakan untuk mengekstraksi fitur spasial dari citra wajah, seperti bentuk mata, mulut, dan dahi. Model CNN terbukti efektif mengenali pola tanpa perlu proses ekstraksi manual, sehingga sangat cocok untuk klasifikasi ekspresi wajah. 2. Arsitektur model modern. Model deep learning modern seperti VGG16, ResNet 50, dan EfficientNet B0 digunakan sebagai base learner.
Masing-masing memiliki keunggulannya sendiri, di mana VGG16 atau Visual Geometry Group 16 layer ini sederhana dan stabil. ResNet 50 atau Residual Network 50 layer ini mendalam dan mencegah vanishing gradient. Dan EfficientNet B0 yang efisien dalam ukuran dan akurasi. Arsitektur ini dipilih untuk menangani kompleksitas data dari wajah manusia yang bervariasi. Kemudian, transfer learning dan ensemble. Teknik transfer learning digunakan untuk mempercepat pelatihan model dengan memanfaatkan model pre-trained dari dataset besar. Sementara itu, ensemble learning menggabungkan beberapa model untuk meningkatkan generalisasi dan ketahanan terhadap overfitting. Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan ensemble stacking yang terbukti lebih unggul dibandingkan model tunggal. Lalu ada klasifikasi ekspresi wajah. Klasifikasi ekspresi wajah ini merupakan proses mengenali emosi seperti marah, sedih, senang, takut, terkejut, dan netral dari citra wajah. Dalam konteks penelitian ini, citra berasal dari media sosial yang mengandung noise, pencahayaan tidak ideal, dan sudut wajah yang acak. Maka dibutuhkanlah model klasifikasi yang kuat dalam generalisasi, tidak hanya pada data terstruktur. Lalu ada kombinasi CNN dan LSTM. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kombinasi CNN atau Convolutional Neural Network dengan LSTM atau Long Short Term Memory dapat meningkatkan performa klasifikasi ekspresi dinamis seperti dalam video. CNN bertugas mengekstraksi fitur spasial, sedangkan LSTM menangkap urutan temporal dari perubahan ekspresi. Namun, dalam penelitian ini LSTM tidak digunakan secara eksplisit karena fokus berada pada pendekatan ensemble CNN. Lalu ada stacking ensemble. Stacking ensemble ini adalah teknik menggabungkan beberapa model dasar, lalu hasilnya dikompilasi oleh model meta. Pendekatan ini menangkap keunggulan dari tiap model dan mengurangi kelemahan model individu. Stacking sangat efektif untuk data yang kompleks seperti ekspresi wajah di media sosial yang tidak ideal. Dan terakhir, ada XGBoost sebagai meta-learner. Sebagai meta-learner, digunakan algoritma XGBoost karena kemampuannya menangani data besar, menangani overfitting, serta memberikan prediksi yang akurat dan efisien. XGBoost menerima output probabilitas dari beberapa CNN, lalu menghasilkan keputusan klasifikasi akhir yang lebih presisi. Dengan kombinasi ini, sistem menjadi lebih stabil, akurat, dan tahan terhadap noise. Kemudian, untuk penelitian terdahulunya dapat kita lihat bahwa penelitian sebelumnya fokus pada dataset laboratorium dengan kondisi terkontrol. Berbeda dari itu, penelitian ini menggunakan data dari media sosial yang jauh lebih variatif dan realistik. Dengan demikian, pendekatan CNN XGBoost ini dapat diukur performanya dalam konteks nyata. Lalu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Stacking Ensemble Deep Learning yang merupakan pendekatan pemodelan klasifikasi dengan menggabungkan beberapa model dasar atau base learners berbasis Convolutional Neural Network atau CNN yang dilatih secara paralel. Kemudian, hasil prediksi dari model-model tersebut disatukan dan diproses lebih lanjut oleh sebuah model meta-learner berbasis Extreme Gradient Boosting atau XGBoost. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk memperoleh sistem klasifikasi ekspresi wajah yang lebih akurat, stabil, dan mampu beradaptasi dengan kondisi visual yang tidak ideal pada data wajah. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan CRISP-DM yang terdiri dari 6 tahapan utama. Yang pertama, Business Understanding. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem klasifikasi ekspresi wajah secara otomatis dari gambar media sosial. Sistem ini diharapkan mampu mengenali emosi seperti senang, marah, sedih, takut, terkejut, dan netral secara real time, bahkan dari citra yang berkualitas rendah. 2. Data Understanding. Data utama berasal dari dataset EffectNet yang dianalisis berdasarkan distribusi emosi, noise, pose wajah, dan pencahayaan, serta validitas label dan struktur gambar. 3. Data Preparation. Tahapan penting untuk memastikan kualitas data, yaitu cleaning, menghapus gambar buram atau tidak valid, resize dan normalisasi, yaitu disesuaikannya gambar jadi 224 dikali 224 pixel, augmentasi, yaitu menambah variasi data seperti rotasi, zoom, dan flip, ekstraksi fitur menggunakan model CNN,
VGG16, ResNet 50, dan EfficientNet B0, kompilasi data meta, output CNN dijadikan input untuk XGBoost. Lalu, 4. Modeling. Arsitektur model terdiri dari 2 level, yaitu level 0, beberapa model CNN yang mengekstrak fitur emosi dari citra wajah, dan level 1 dengan XGBoost sebagai meta learner yang menggabungkan hasil CNN untuk prediksi akhir. Tuning dilakukan pada parameter seperti learning rate, jumlah estimators, dan cross-validation. Lalu, evaluasi. Model dievaluasi menggunakan akurasi, precision recall F1 score, confusion matrix, dan waktu inferensi untuk memastikan performance time. Dan yang terakhir ada deployment. Model akhir disimpan dalam format interoperable seperti Safe Model atau ONNX, yaitu Open Neural Network Exchange, kemudian diintegrasikan ke aplikasi berbasis web menggunakan Flash atau Streamlit, sehingga pengguna bisa mendeteksi ekspresi wajah secara langsung melalui unggahan gambar atau kamera. Setiap tahap tersebut dirancang untuk memastikan sistem klasifikasi dapat bekerja secara real-time dan robust. Lalu, untuk teknik pengumpulan datanya, ada data primer yang diperoleh dari media sosial melalui teknik web scraping dengan tetap memperhatikan privasi dan etika digital, sedangkan data sekunder diambil dari dataset EffictNet yang merupakan salah satu dataset terbesar untuk ekspresi wajah. Kombinasi data ini membuat sistem dapat bekerja secara baik di kondisi real world dan tetap terverifikasi oleh dataset benchmark. Penelitian ini menggunakan hardware standar seperti laptop atau komputer dengan consumer grade, contohnya Asus, Lenovo, Acer, dan lain-lain. Prosesor dengan spesifikasi minimal Intel Core i5 atau generasi ke-8 ke atas, RAM 8-12 GB, GPU integrated atau Intel UHD atau tanpa GPU dedicated, penyimpanan SSD 256-512 GB, dan koneksi internet yang stabil untuk scraping dan akses cloud seperti Colab. Selain itu, digunakan juga software seperti Google Colab untuk pelatihan modelnya, dengan perangkat lunak yang digunakan antara lain Python sebagai bahasa pemrograman utama, TensorFlow untuk membangun dan melatih model CNN di Colab, Keras, abstraksi high level untuk deep learning, XGBoost, model meta learner untuk stacking, scikit-learn, preprocessing dan evaluasi model, OpenCV, operasi pengolahan citra seperti crop, resize, dan seterusnya, Matplotlib dan Seaborn, visualisasi metrik hasil klasifikasi, Jupyter Notebook untuk eksperimen dan dokumentasi model, Google Colab untuk pelatihan model CNN di cloud dengan GPU, label IMG, alat untuk anotasi manual gambar wajah, dan Selenium dan Beautiful Soup, pengambilan data wajah dari media sosial publik. Kemudian, rencana kegiatannya sendiri berlangsung selama 4 bulan, dari pengumpulan data hingga penyusunan laporan akhir, di mana minggu pertama sampai keempat untuk penyusunan proposal dan konsultasi awal dengan dosen pembimbing, studi pustaka dan pengumpulan referensi jurnal, serta persiapan tools dan lingkungan kerja. Minggu kelima sampai ke-8, pengumpulan data primer yaitu scraping media sosial, anotasi dan validasi manual ekspresi wajah, pengambilan data sekunder dari EffictNet, processing dan augmentasi data. Lalu, minggu ke-9 sampai ke-12, pelatihan model CNN dan stacking ensemble XGBoost menggunakan Google Colab, evaluasi dan tuning model, serta uji coba sistem klasifikasi pada data nyata. Dan minggu ke-13 sampai ke-16 untuk kegiatan analisis hasil klasifikasi dan penyusunan bab pembahasan, penyusunan laporan akhir penelitian, konsultasi dan revisi final, persiapan seminar hasil atau sidang akhir. Maka dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sistem klasifikasi ekspresi wajah yang akurat, adaptif terhadap noise, mampu bekerja secara real-time, dan mempertimbangkan etika serta nilai-nilai keislaman. Dengan pendekatan stacking ensemble CNN XGBoost ini, model diharapkan dapat terbukti unggul dalam menghadapi tantangan ekspresi wajah di dunia nyata. Demikian presentasi penelitian saya, semoga bermanfaat dan dapat menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan teknologi yang etis dan kontekstual. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.